Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang asam dan basa yang beranggotakan 1. Siti Nurmaimah Sungkar dengan NIM 047, Siti Muflica dengan NIM 051, Zamsoko Sutoyo dengan NIM 056, Aprilia Susintin Majaria dengan NIM 072, Septi Dimas Jamaluddin dengan NIM 074, Eko Prasetyo dengan NIM 078. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi asam. Asam yakni suatu zat yang dapat memberi proton atau ion H kepada zat lain yang disebut basa, atau dapat menerima pasangan elektron bebas dari suatu basa. Berikutnya, asam menurut 3 ahli. Yang pertama, Lewis. Asam adalah suatu partikel yang dapat menerima pasangan elektron dari partikel lain untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi. Yang kedua, Arrhenius. Asam ialah senyawa yang dalam larutannya dapat menghasilkan ion H+. Yang ketiga, Bronsted-Lowry. Asam adalah senyawa atau partikel yang dapat memberikan proton H+ kepada senyawa atau partikel lain. Tingkat asam. Tingkat asam yaitu dibagi menjadi dua, asam kuat dan asam lemah. Asam kuat teriorisasi sempurna atau hampir sempurna dalam air, menghasilkan basa terkonjugasi yang lemah. Contoh, HNO3, HCl, H2SO4, HClO4, HBr, Hi, HBrO4, HiO3. Sedangkan asam lemah teriorisasi kurang dari 100% dalam air, menghasilkan basa terkonjugasi yang lemah. Contoh, CH3CO2H. Sifat-sifat asam dibagi menjadi 4, yaitu rasa, sentuhan, hantaran, dan keaktifan. Rasa, asam ketika dilarutkan dalam air. Selanjutnya sentuhan, asam terasa menyengat bila disentuh. Hantaran, asam dapat menghantarkan listrik walaupun tidak selalu ionik, merupakan elektrolit. Keaktifan, asam bereaksi hebat dengan logam, mengakibatkan korosi. Definisi basa. Basa adalah senyawa kimia yang menyerap ion hidronium ketika dilarutkan dalam air. Basa menurut 3 ahli. Yang pertama, menurut Lewis, basa adalah suatu partikel yang dapat memberikan pasangan elektron kepada partikel lain untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi. Yang kedua, menurut Arrhenius, basa ialah senyawa yang dalam larutannya dapat menghasilkan ion OHO. Yang ketiga, menurut Bronsted-Lowry, basa adalah senyawa atau partikel yang dapat menerima proton atau H+ dari asam. Tingkat basa ada 2, yaitu basa kuat dan basa lemah. Basa kuat, basa yang dapat terionisasi sempurna sesuai dengan unsur pembentuk basa tersebut. Contohnya yaitu litium hidroksida, natrium hidroksida, dan lain-lain. Basa lemah, basa yang tidak berubah seluruhnya menjadi ion hidroksida dalam larutan. Salah satu contohnya adalah amonia. Sifat-sifat basa ada 4. Yang pertama, rasa pahit jika dilarutkan dalam air. Jika basa lemah. Yang kedua, sentuhan, terasa licin seperti sabun bila disentuh jika basa lemah. Yang ketiga, hantaran, dapat menghantarkan listrik, merupakan larutan elektrolit. Yang ketiga, keasaman, derajat keasaman lebih besar dari 7. Indikator asam dan basa. Indikator asam dan basa adalah zat kimia yang mempunyai warna yang berbeda
dalam larutan asam dan basa. Indikator fenolflatein, larutan asam bening, larutan basa merah muda. Indikator metil ungu, larutan asam ungu, larutan basa hijau. Indikator metil orange, larutan asam merah, larutan basa kuning. Indikator fenol merah, larutan asam kuning, larutan basa merah. Indikator timol platein, larutan asam bening, larutan basa biru.